Halo, selamat datang pada channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Martin Sol Amonangan Sirait. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Kimia dan program studi Kimia. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai dasar-dasar penggunaan fitur pada aplikasi CapDraw. Jadi kita langsung saja pada aplikasi CapDraw-nya. Oke, di sini sudah ada aplikasi CapDraw-nya. Jadi kita bisa lihat di sini pada nomornya di sini ada file, edit, view, object, structure, text, tools, color, online, window, dan help. Di sini juga terdapat berbagai macam tools seperti lasso, mercury, structure perspektif, segmentation tools, eraser, solid bone, double bone, text, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan sedikit penggunaan undo, eraser, teksnya, dan di sini ada redo. Jadi saya akan menjelaskan penggunaan undo. Undo ini adalah ketika kita klik kiri atau kita tekan akan membalikkan satu langkah atau posisi seperti sebelumnya. Tentunya ini halaman pertama kosong. Kita berikan langkah atau kita berikan satu langkah gambar bensin. Nah, kalau kita klik undo, dia akan membalik ke sebelumnya. Sebelumnya itu di mana posisinya tetap masih kosong. Nah, seperti ini. Dan di sini ada redo. Redo ini posisi di mana mengembalikan posisi maju lagi gitu. Nah, jadi ada lagi gitu seperti ini. Dan kemudian eraser di sini di mana tidak seperti undo yang membalikkan keadaan satu langkah seperti sebelumnya, namun hanya menghapus bagian-bagian tertentu yang kita inginkan. Seperti di sini terdapat beberapa sisi, kita bisa menghapus salah satu sisi daripada bensin ini. Contohnya seperti ini. Dan juga penggunaan teks di sini bisa kita bikin klik teks, baru kita arahkan ke arah mana kita mau bikin foto teks. Contohnya di sini kita mau nulis TH3, TH, dan pastinya menggunakan subscript seperti bagi yang kita ketahui pada penggunaan Microsoft Word. Gampang sekali ya. Kita klik baru kita bikin, makanya angka 3-nya akan dibawa seperti itu. Dan pada penggunaan cut, ini ada cut, kita bisa mengkat salah satu bagian atau sekali semuanya. Ini bisa dikat, kita klik mercury, kita arahkan bagaimana mau kita hapus atau kita cut. Nah, jadi saya mau hapus semuanya, di belakang kita cut aja. Oke, selanjutnya kita akan coba gambarkan suatu struktur ya, struktur kimia. Yang dimana struktur ini menggunakan benzin. Kita taruh benzin, baru menggunakan cyclopentane ring. Klik, baru kita arahkan kemari, baru double bond, multiple bonds maksudnya. Kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Dan kita akan menggunakan teks. Pada sudut ini kita akan menggunakan NH. NH dan S. Pada sudut ini kita gunakan O. Nah, kalau kita menggambarkan suatu struktur seperti ini, kita tidak perlu repot untuk mencari tahu nama daripada struktur ini, karena kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Camera ini. Tentunya pada gambar yang kita telah gambarkan ini, untuk mencari tahu nama strukturnya ini apa, kita akan blok dulu menggunakan mercury. Jika sudah, kita akan beralih ke struktur, lalu paling bawah ada convert structure to name, atau dengan alternatif plus control plus n, untuk mempermudah tanpa kita harus klik struktur baru ke bawahnya lagi. Saya coba ya. Nah, sini sudah terdapat nama daripada gambaran struktur yang kita gambar barusan. Seperti itu.
Dan kalau penggambarannya salah, maka dia tidak dapat ditemukan tulisannya gitu. Coba kita gambar salah satu asal-asal ya. Tulis namanya misalnya CH. Coba ini kita gambarkan ya. Ini asal-asal ya. Tadi ini alternatifnya itu alternatif plus kontrol plus N. Kita coba langsung. Alternatif kontrol plus N. Nah, seperti ini dia. Kita pinjamkan dulu toolbox-nya. A name could not be generated for this structure. Jadi kalau seperti itu, kalau misalnya kita gambarnya asal-asal, aplikasi ini akan langsung memberitahukan bahwa tidak ada dari struktur ini dengan tulisan a name could not be generated for this structure, seperti itu. Kita akan hapus dulu. Oke. Kalau kita lihat tadi pada structure, sini ada convert name to structure. Jadi sini jelas kita bisa nambahkan suatu nama, suatu jenis struktur, nama strukturnya, dan kalau kita ketikkan akan muncul gambaran struktur daripada nama yang telah kita input. Ini dia. Untuk mempermudahnya kita bisa tekan Shift Ctrl plus N. Coba kita bikinnya. Shift Ctrl plus N. Nah, seperti ini. Jadi dikarenakan basic daripada aplikasi ini adalah bahasa Inggris, kita harus memasukkan nama strukturnya menggunakan bahasa Inggris. Contohnya seperti salt atau garam. Nah, ini dia. Saya seperti ini, saya bikin lagi. Contohnya sugar. Gampang-gampang saja. Nah, ini dia. Contoh dulu. Salah. Sugar. Tertarik ke sini. Dia langsung jadi. Jadi kita nggak perlu gambar-gambar lagi. Jadi kita coba contoh lain. Karbon dioksida. Nah, seperti ini. Nah, kalau menggambar-gambar sudah gampang kali, tinggal kita arahkan. Tentunya kalau contoh sini kita cuma perlu mengarahkannya. Dapat banyak lika-likunya sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti itu. Jadi aplikasi ChemDraw ini sangat direkomendasikan bagi para mahasiswa atau pelajar-pelajar untuk mengerjakan tugas kimianya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan terkadang ada tugas, tentunya nama nyawanya disebut nih, nyawanya disebut, disuruh gambarkan strukturnya. Jadi kita tinggal menggunakan ini tadi, convert name to structure. Kita tulis namanya yang dipastikan dalam bahasa Inggris, strukturnya sudah jadi. Jadi kita tinggal perlu menyalinnya ke tugas atau dokumen Word kita. Atau misalnya ada tugas juga seperti diberikan satu gambar nih, contohnya cuma gambar ini aja. Disuruh cari tahu nama senyawa daripada struktur tersebut. Kita hanya perlu menggambarkan ulang dengan betul gambarnya ke ChemDraw ini, lalu kita ini tadi convert structure to name, maka namanya akan muncul. Jadi sekian pembahasan singkat mengenai cara penggunaan aplikasi ChemDraw. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga mohon maaf bila ada salah kata dalam video kali ini. Terima kasih.